Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi warga pengadilan agama, khususnya kepada pengadilan agama Tenggarong. Kali ini kita kembali di acara podcast Talk punya pengadilan agama Tenggarong. Kali ini kita kedatangan seseorang yang sangat spesial. Mungkin lebih spesial lagi kalau diperkenalkan oleh dirinya sendiri. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Boleh silakan perkenalkan diri. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Ronggo, Gubernur Bendaro dari Komisi Yudisial RI untuk wilayah Kalimantan Timur. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah bisa silaturahmi ke PA Tenggarong dan ketemu Mas Rizky. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak, sehat Pak ya. Alhamdulillah. Oke, baik Pak, mumpung nih ketemu sama perwakilan KJ di Pengadilan Agama Tenggarong, mungkin masyarakat masih banyak yang belum tahu Pak, apa sih tugas dan fungsi KJ itu Pak? Jadi kalau bicara Komisi Yudisial ini kan menarik ya, karena kalau dilihat dari berbagai lembaga negara yang ada, ketika melihat Komisi Yudisial rentan kaitannya misalnya seperti KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Yudisial ini apa? Nah, masyarakat juga pasti akan bingung, kalau Komisi Yudisial apakah sama seperti KPK atau tidak? Ternyata beda. Oh beda. Bedanya salah satunya kita di pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diatur bahwa lembaga negara salah satu itu adalah Komisi Yudisial. Jadi KY itu masuk dalam ranah lembaga negara yang setingkat dan setara dengan Presiden, Wakil Presiden, BPK, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, seterusnya. Ini yang menarik. Salah satu tadi Mas Rizky tanya apa kewenangannya. Nah, ini juga yang menjadi salah satu upaya kita untuk memberikan edukasi publik. Bahwa yang salah satunya adalah memberikan pelayanan publik untuk permohonan masyarakat terkait permohonan pemantauan persidangan. Jadi ketika ada hal-hal terkait di persidangan yang perlu dipantau terkait tentang kode etik dan perilaku, kita akan hadiri. Terus kemudian juga ada pelayanan publik untuk menerima laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik pedoman perilaku. Karena memang KY ini fokusnya ke hakimnya. Maksudnya kalau di hakim memang kami adalah pengawas eksternal di luar. Nah, sama seperti di daerah, kami di Kaltim sudah diatur dalam peraturan KY nomor 1 tahun 2017 di pasal 7 juga menyebutkan bahwa kita juga melakukan pelayanan publik yang sama seperti di pusat, yaitu melakukan pemantauan persidangan sekaligus juga menerima pelaporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik pedoman perilaku. Barangkali itu maksudnya. Oke. Oh Pak, terkait ini misalkan masyarakat tadi ada salah satunya pengaduan masyarakat ya. Misalkan masyarakat ingin melaporkan itu kemana sih Pak? Adakah website resminya atau ada kantor cabang di sini? Betul. Jadi kalau di era digital sekarang ya, Mas Rizky, ya, kita juga mengamati kalau PA Tenggarong ini kan lompatan transportasi digital ini luar biasa. Sampai dapat informasinya sampai keterbukaan informasi sudah terakui lah ya secara publik. Dan kami juga merasa bahwa ini penting juga ketika di era COVID yang serba teknologi digital, kita juga buka pengaduan lewat online atau di website Komisi Yudisial .go.id bisa dibuka, bisa dilengkapi persyaratan dan juga umum. Terus kemudian secara offline itu ada dua, kita bisa ke daerah yang khususnya di Kalimantan Timur di Jalan Slamet Riyadi nomor 02 Kelurahan Kutiorong, Kecamatan Sungai Pujang, tepatnya di Kota Samarinda, samping Masjid Islamic Center persis. Oke, lebih tepatnya samping Islamic Center bisa datang ke sana melakukan konsultasi sekaligus nanti pengisian form administrasi. Jadi nanti kita sediakan form, terus kemudian diisi, dan kita verifikasi ketika lengkap untuk kita akan teruskan ke Komisi Yudisial Pusat. Dan terakhir itu langsung ke pusat, ke Komisi Yudisial Pusat untuk melakukan pelaporan. Tapi lebih efektifnya kalau dalam teritorial Kalimantan Timur pasti akan dihandle oleh Komisi Yudisial atau PKI Kaltim kalau kita bahasa singkatnya ya Mas ya. Kalau kita lihat PKI Kaltim membantu proses verifikasi sekaligus pengumpulan berkas-berkas pengaduannya gitu. Tapi memang erat kaitannya kalau kadang melihat KY di pusat lebih enak di pusat, tapi kan lebih cost-nya lebih tinggi maksudnya. Apalagi sekarang kalau ke Jakarta bisa muter transit kemana-mana, mending ke Samarinda saja. Kita ke Samarinda dapat kenalan dengan baik dan sesuai gitu. Baik, mungkin itu ya warga masyarakat pengadilan agama terkait bagaimana cara melakukan pelaporan pengaduan ya kepada Komisi Yudisial. Selama ini Pak, selama melakukan pengawasan khususnya di Pengadilan Agama Tenggarong, bagaimana Pak kualitas pelayanan Pengadilan Agama Tenggarong nih Pak? Lebih kepada hakim-hakimnya Pak ya?
Kalau dalam konteks pengawasan kita sudah jelas bahwa kami berdiri dalam posisi standing position yang netral. Yang netral, kita tidak boleh berpihak kemanapun. Khususnya juga kayak pusat, kita di daerah juga tidak akan pernah mau ketika ada intervensi dari kayak pusat. Karena objektivitas itulah yang kita jaga. Sama kemudian dengan badan peradilan yang masing-masing kita juga sama. Kalau kemudian misal ke PA Tenggarong ataupun ke manapun itu, kita juga sama menerapkan hal itu terkait tentang alur pengaduan, intensitas pengaduan dari masyarakat ke badan peradilan ataupun kemudian khususnya ke PA Tenggarong. Ya sampai detik ini kita masih belum mendapatkan informasi terkait untuk pengaduan, karena memang erat kaitannya kalau kita pelayanan publik ini kan lebih ke menunggu bola. Jadi ketika ada masyarakat mencari keadilan yang ingin melaporkan atau mengadu atau memberikan atau meminta konsultasi, ya kita melayani. Walaupun memang kadang kita juga menjemput bola dengan melakukan sosialisasi. Tapi untuk sampai saat ini ya kita belum mendengar dan juga belum menerima bahwa di PA Tenggarong ada hal-hal terkait secara objektif itu pengaduan terkait yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik pada Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan bukan hanya dalam konteks objektifnya, tapi secara subjektifnya dari majelis hakim ataupun hakim di PA Tenggarong memang sudah menjaga dan mengusahakan itu ke depan agar kode etik itu bukan hanya ya kalau kita bisa bilang bukan buku saku yang dibawa ketika dikacakin, tapi juga sudah merasuk dalam jiwa dan raga sosok hakim yang ada di PA Tenggarong barangkali. Terakhir Mas, kami keluarga besar Pengadilan Agama Tenggarong sedang berjuang. Alhamdulillah kemarin kita sudah mendapat WBK, sekarang kita ingin menuju menggapai WBBM. Mungkin dari Mas Dimas bisa memberikan doa dan dukungannya. Ya, karena kalau appreciate tertinggi pengadilan itu kan WBK, WBBM itu luar biasa. Kalau menurut saya yang karena di PA Tenggarong menerapkan konteks keagamaan ya, saya cuma titip salam ya, tetap hamazah, tetap semangat, dan juga tetap yakin bahwa ahsan wa amal untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat, pelayanan maupun bahkan di internal sistem, dan juga memaksimalkan peran. Karena WBB tadi yang birokrasi bersih ini juga tantangan menurut saya bagi PA Tenggarong. Tapi kalau melihat dari situasi yang ada, ya mudah-mudahan PA Tenggarong akan terus menjaga prestasi dan meningkatkan prestasi sebelumnya. Amin. Barangkali itu Mas Rifki. Sukses selalu pokoknya. Pak Dimas, sebelum kita tutup podcast top kali ini, kita itu ada jargon Mas. Namanya Pengadilan Agama Tenggarong top. Top. Gini Mas, bisa tangan Mas top. Oke. Itu gampang ya. Untung gampang ya. Sebenarnya ada lanjutannya Mas. Transparan, optimal, profesional. Oh ya gampang-gampang. Gampang aja ya. Jadi kalau saya bilang Pengadilan Agama Tenggarong, kita sama-sama top ya. Boleh. Oke. Pengadilan Agama Tenggarong top. Oke, terima kasih Mas Dimas atas waktunya. Terima kasih juga warga masyarakat Pengadilan Agama Tenggarong yang sudah melihat video ini. Jangan lupa di-subscribe dan bagikan video ini jika bermanfaat. Saya Rifki Akbari. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Ronggolo Bergula Prabadaru, Komisi Yudisial Republik Indonesia, penghubung wilayah Kalimantan Timur. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan dukungan penuh dan juga doa untuk Pengadilan Agama Tenggarong, khususnya pada kesempatan hari ini sedang berjuang untuk meraih WBBM, dan saya pastikan dan kita berikhtiar bersama untuk menyampaikan hal itu bisa terwujud. Dan saya pribadi menyampaikan khususnya untuk Pengadilan Agama Tenggarong, sukses selalu dan tetap terus meminta Allah untuk memberikan hasil yang terbaik. Terima kasih.